Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman setiap podcast Suara Bangsa. Podcastnya ASN Berakhlak, tempatnya ngobrolin wawasan kebangsaan. Oke, jadi kembali lagi dengan saya, host yang kece parah ini, Hukma Zulfinanda. Seperti biasa, saya akan menemani teman-teman selama 10-20 menit ke depan. Podcast sore kali ini merupakan podcast yang sangat istimewa, karena ini merupakan agenda tugas pertama, Latsar Kelompok 2 Angkatan ke-6. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental nih, yaitu 4 konsensus kebangsaan. Nah, ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi pilar-pilar yang sangat penting, terutama bagi teman-teman ASN dosen. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, apa sih sebenarnya konsensus itu? Jadi konsensus itu merupakan sebuah hal kesepakatan bersama yang disetujui secara sukarela oleh berbagai elemen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan budaya. Menarik bukan? Nah, 4 konsensus ini lahir dari perjuangan kemerdekaan dan telah menjadi fondasi negara sejak 1945. Nah, 4 konsensus ini terdiri dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam episode kali ini, kita akan cari tahu nih, bagaimana relevansi keempat konsensus kebangsaan terhadap dosen ASN. Nah, mungkin penasaran kan? Oke, jadi sore hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat keren ini. Yang pertama, kita kedatangan Mas Nanda, yaitu dosen di Universitas Mula Warman. Mungkin kita sapa langsung ya. Halo Mas Nanda. Ya, halo Mas Sukma. Halo, gimana kabarnya Mas? Ya, Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Mas Sukma kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah baik-baik juga Ya, Mas. Nah, Alhamdulillah. mungkin kesibukannya apa nih Mas? Kes- Beberapa hari ini. Ya, untuk beberapa ini mengajar, kemudian juga berkegiatan bersama mahasiswa Mas Sukma. Oke, sangat produktif sekali ya Mas Nanda ini. Nah, kita lanjut ke narasumber yang kedua nih, yaitu Mbak Maidia Solvianti. Nah, Mbak Maidia ini merupakan dosen di Politeknik Negeri Pontianak. Kita sapa nih. Halo Mbak Solvi. Ya, halo Mas Sukma, Mas Nanda, Ya, selamat sore. Gimana kabarnya? halo Mbak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah, Kita tadi, mau podcast apa nih hari ini, jadi Mas kita Sukma? bakal ngobrolin nih, banyak ngobrol-ngobrol terkait dengan 4 konsensus kebangsaan. Nah, kayak kemarin saya Eh, sering ngelihat postingan di sosmed Mbak Solvi ini kayak banyak banget agenda selama seminggu kemarin. Boleh ceritain singkat nggak? Kegiatan-kegiatan apa aja sih, Mbak? Oh, kegiatan yang itu yang hampir mirip dengan Mas Nanda lah. Karena sebagai dosen kita juga disibukkan dengan mengajar, pengabdian, sama membimbing mahasiswa untuk skripsinya serta nulis artikel. Tridharma maksudnya Wih, begitu. mantap banget. Mungkin teman-teman pendengar bisa contoh nih dari bagaimana sangat produktif nih Mbak Mas Nanda dan Mbak Sofi. Oke, mungkin kita Iya, langsung ke topik masih belajar ya Mas Sukma ya, belajar belajar dan ya, belajar. karena belajar itu kan sampai akhir hayat ya, Mas dan Mbak. Iya. Oke, jadi kita mungkin langsung ke topik utama kita nih. Jadi terkait dengan relevansi untuk empat yang konsensus kebangsaan terhadap dosen. Nah, kayaknya saya coba ke Mbak Solvi dulu nih. Kira-kira Mbak, ini terkait dengan, kita mulai dari dasar dulu nih. Kenapa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu masih relevan untuk dosen ASN? Oke, saya coba menjawab pertanyaannya ya Mas Sukma ya. Kenapa Ya, Mbak. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu masih relevan untuk ASN, khususnya kita sebagai ASN dosen? Yang pertama, karena Pancasila merupakan dasar negara kita dan itu sebagai kompas dalam bersikap kita sebagai ASN ya. Dan kalau Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan suatu prinsip bersatu dalam keberagaman kita. Jadi ibaratnya kalau kita analogikan, dosen itu sebagai operator di kelas dan Pancasila ini sebagai rambu-rambu atau
role dalam bersikap, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika ini prinsip yang supaya kita hidup rukun dalam keberagaman. Jadi Pancasila itu ibaratnya mengarahkan bagaimana kita bersikap, dan Bhinneka Tunggal Ika itu mempersatukan kita yang Indonesia ini yang berbagai beragam-ragamnya gitu ya. Begitu Mas Sukma. Oke, ternyata memang sangat penting ya Mbak ya, bagaimana Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Iya, bangsa Indonesia ini. sangat Oke, aplikatif dalam dunia nyata, begitu Mas. oke, saya setuju Mbak. Nah, mungkin kita coba lihat dari sisi Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI ini, bagaimana relevansinya kedua hal tersebut terhadap ASN dosen. Mungkin bisa Mas Nanda sampaikan bagaimana terkait Iya, hal tersebut. iya, perihal relevansinya, ya secara sederhana ASN yang profesional itu kenyataannya bukan perihal tentang kompetensi teknis, tapi juga soal kesadaran konstitusional, di mana itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi atau dasar negara, dan kemudian komitmen kebangsaan pula. Nah, dengan Undang-Undang 1945 memastikan ASN itu dapat bekerja sesuai dengan hukum dan keadilan. Sementara untuk NKRI memastikan ASN tetap setia pada persatuan bangsa. Jadi kebebasan kita itu tetap dalam koridor kebebasan yang dimiliki oleh orang lain dalam kerangka NKRI. Begitu mungkin Mas Sukma. Oke, berarti Undang-Undang 1945 dan NKRI ini sama pentingnya ya Mas ya, dengan yang apa yang disampaikan dengan Mbak Sofi tadi, bahwa memang Ya, mempunyai peranan yang sangat penting atau punya prioritas gitu dalam iya, kehidupan di ASN tadi. Oke, oke, mungkin saya yakin nih iya benar. teman-teman pendengar ini butuh contoh yang lebih konkret gitu. Tadi kan kita sudah dengarkan bagaimana relevansi baik dari Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin kita kembali lagi nih ke Mbak Solvi nih. Mbak, gimana bisa kasih contoh nggak nih Mbak terkait dengan penerapan konkretnya, khususnya dengan apa yang Mbak Solvi sampaikan tadi, yaitu terkait dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, siap Mas. Saya akan coba contohkan ya, apa namanya relevansinya, apa namanya aplikasi ya, contoh-contoh yang terjadi di kampus misalnya ya. Yang Ya, pertama kita sebagai dosen ya, tentu dalam memberi nilai kepada mahasiswa tentu kita harus bersikap adil. Adil di sini bukan berarti semua dapat nilai A, tetapi sesuai dengan usaha dan bukti mereka ya. Contoh di pertanyaan Mas Sukma ya. Ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari luar Kalimantan Barat. Tentu budaya dan bahasa berbeda-beda ya. Tetapi saya sebagai dosen tetap memastikan bahwa dalam kelas tetap aman. Kalau kalian bercanda aman ya, saling nyaman, tidak ada yang terluka di antara kalian kalau bercanda. Seperti itu. Biar kita tetap bersatu. Jadi menekankan kita ini Indonesia, seperti itu kira-kira Mas Sukma. oke. Jadi memang banyak sekali ya, Mbak ya, contoh-contoh. Bukan dari hal besar, tapi dari hal yang kecil di sekitar kita itu banyak sekali contoh-contoh dari penerapan. Karena yang namanya Pancasila itu kan merupakan falsafah bangsa dan juga bisa kita aplikasikan gitu ya di kehidupan sehari-hari. Eh, Oke, nah kita ke Mas Nanda nih terkait contoh konkretnya dari Undang-Undang 1945 dan NKRI ya, Mas ya. Iya, betul Mas Sukma. Oke, Jadi silakan Mas. perihal contoh itu rasanya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Mbak Sofi tadi tentang Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Semisal di Undang-Undang Dasar 1945, maka seorang dosen dalam prakteknya itu melayani setiap mahasiswa dengan
standar yang sama. Artinya jika universitas telah membuatkan contoh pedoman pembimbingan skripsi misal, nah maka setiap ketentuan itu juga dirasakan sama oleh setiap mahasiswa tanpa perlakuan yang berbeda. Begitu. Kemudian juga tidak menunda atau mempersulit kebutuhan yang memang mereka punya hak di sana. Itu di sisi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bila tentang NKRI, yang mana salah satu contohnya adalah tidak memihak ke kelompok mayoritas atau kelompok asalnya sendiri. Nah, misal saya dari dosen luar daerah, nah ketika bertemu dengan komunitas daerah maka tidak dianjurkan untuk mementingkan kepentingan kelompok, tetap sesuai dengan nilai persatuan yang terkandung pada konsensus NKRI. Mungkin seperti itu Mas Sukma. Oke, saya sepakat sekali nih Mas jawabannya. Jadi memang sangat tepat dan sangat aplikatif sekali bagaimana menerapkan baik itu undang-undang dan NKRI di kehidupan dosen dan mahasiswa. Oke, jadi buat pendengar nih memang banyak sekali ya. Dan untuk khusus untuk pendengar dosen nih, jangan lupa untuk tetap memperhatikan konsensi kebangsaan, apa tadi, ketika bagaimana ketika mengajar, kemudian bagaimana ketika mengaplikasikan berbagai kegiatan di kampus maupun di luar kampus. Nah, nggak terasa nih, Mas dan Mbak, kita kayaknya udah di ujung waktu nih. Soalnya kalau misalnya kita lanjutkan ngomongin tentang wawasan kebangsaan ini, nggak cukup 3 hari 3 malam kayaknya. Oke, jadi terima kasih banyak buat Standa dan Mbak Solvi atas hal-hal yang sudah di-share, kemudian yang sudah disampaikan pada episode kita kali ini. Jadi, empat konsensus ini juga bukan hanya warisan semata, tetapi panduan yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita berbangga berbangsa selaku dosen ASN, terutama sebagai figur yang membentuk karakter bangsa. Mungkin cukup sekian episode podcast kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan kesalahan-kesalahan lainnya. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Oke, like, Waalaikumsalam warahmatullahi komen, wabarakatuh. dan Semoga subscribe bermanfaat. teman-teman pendengar. Terima kasih.